Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar Radio Rasil di mana saja berada, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Insya Allah hari ini kita akan berbagi informasi terkait dengan menguatkan ekosistem perlindungan anak di tingkat desa atau kelurahan. Menguatkan ini berarti sudah ada. Berarti kita perlu kuatkan agar benar-benar tidak ada anak-anak yang mengalami permasalahan di kemudian hari. Bunda Nuning, kalau kita mendengar kata perlindungan anak, itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang kemudian diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ada kata perlindungan anak. Nah, kalau kita bicara menguatkan ekosistem perlindungan anak, berarti kita harus paham apa itu perlindungan anak. Perlindungan anak di Indonesia itu dimaknai ada dua hal atau dua substansi penting. Pertama terkait dengan pemenuhan hak-hak anak. Apa yang disebut dengan pemenuhan hak-hak anak? Hak-hak anak itu kalau kita merujuk pada konvensi hak anak yang telah Indonesia ratifikasi sejak tanggal 25 Agustus tahun 1990. Itu berarti sekitar berapa tahun tuh Bunda Nuning? Berarti 35 tahun yang lalu kalau kita lewat tanggal 25 ya. Iya. Itu dibagi ke dalam beberapa klaster hak-hak anak. Pertama terkait dengan klaster hak sipil dan kebebasan. Hak sipil dan kebebasan itu nanti dibagi dalam beberapa pasal lagi atau beberapa hak. Antara lain, setiap anak berhak memiliki nama dan mengenal orang tuanya, sampai ke hak anak mendapatkan informasi layak anak. Anak-anak desa itu harus. Yang kedua, terkait dengan tidak ada kekerasan terhadap anak-anak. Jadi kekerasan terhadap anak itu bagi dalam beberapa hak. Dan di Indonesia itu hanya berkata bagaimana memastikan anak terlindungi dari kekerasan itu diatur oleh 5 undang-undang, Bunda Nuning. Bayang nggak Bapak Ibu di rumah, kita harus membaca itu semua dan kemudian itu jadi pegangan bagi ayah dan bunda sebagai pendidik pertama dan utama di rumah. Yang ketiga, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Salah satu hak anak itu adalah memiliki ayah dan ibu yang cerdas. Berarti kalau tidak cerdas, berarti bagaimana ya? Kita sudah menjadi otomatis kalau Allah sudah memberikan kepercayaan kepada ayah dan bunda sebagai pendidik pertama dan utama, mau tidak mau kita harus selalu mengupdate pengetahuan, keterampilan, dan sikap, sehingga kita sebagai ayah dan ibu dan bakal nanti menjadi kakek nenek itu, kita harus memiliki kompetensi sebagai pendidik pertama dan utama. Lalu di bagian ini Bunda Nuning itu ada beberapa pasal, dan yang paling akhir itu adalah terkait anak-anak itu selalu ditinjau bagaimana dia tinggal dengan kedua orang tua, apakah hak-haknya terpenuhi, apakah
orang tuanya memiliki kompetensi, tidak. Lalu terkait dengan disabilitas, kesehatan dasar dan kesejahteraan. Itu banyak lagi hak-haknya itu yang harus dipenuhi oleh siapapun mereka yang tinggal di desa. Ini supaya kita tahu ya. Jadi perlindungan anak itu bukan ujuk-ujuk anak mengalami kekerasan, tapi itu salah satu bagian. Kemudian hak-hak anak yang ada di bagian pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Wow. Subhanallah, ini anak-anak ini hak-haknya harus dipenuhi. Kalau ini benar-benar dipenuhi, insya Allah anak-anak itu akan menjadi individu yang sangat membanggakan mereka, terutama yang ada di desa. Yang kedua, Bunda Nuning, substansi yang kedua terkait dengan perlindungan anak ini adalah perlindungan khusus, yaitu di mana anak-anak yang mengalami pengabaian pemenuhan hak anak, yang kemudian mereka akan menjadi antara lain yang Bunda Nuning ya, mereka yang menjadi pekerja anak, atau anak yang mengalami eksploitasi dalam bentuk lain, atau anak-anak yang berperilaku menyimpang sosial, atau mereka yang berkonflik dengan hukum. Ini semua materi-materi terkait ini kita sudah bahas waktu di dalam pengasuhan. Nah, kita sekarang kembali ke ranah perlindungan anak. Nih, itu yang dimaksud dengan perlindungan anak. Sekarang pertanyaannya, ada berapa persen anak-anak yang mengalami persoalan ini? Kalau kita lihat dari aspek kekerasan saja itu, menurut Simponi data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, itu sekitar 60% anak-anak mengalami masalah. Dan ini yang kemudian menjadi tantangan kita, bagaimana ibu bapak yang ada di desa, bapak ibu yang ada di kelurahan. Jadi kita tidak bicara Indonesia ya. Representasi Indonesia itu ada di, paling utama ada di rumah, di RT, di RW, tapi yang agak meningkat sedikit ini ada di desa dan kelurahan. Di desa ini berarti dipimpin oleh kepala desa yang dipilih secara demokratis. Walaupun di lapangan fakta lainnya ada terjadi penyogokan ya. Itu urusan lain, tapi kita mau lihat di sini. Yang jadi soal, belum semua desa itu memiliki sistem perlindungan anak. Dan ini yang perlu kita dorong dari sekitar 8.000 sekian desa dan kelurahan di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua Selatan. Kita harus pastikan desa-desa itu memiliki sistem perlindungan anak. Dengan adanya sistem perlindungan anak, insya Allah anak-anak akan terlindungi, akan terpenuhi. Itu tantangan yang kita akan hadapi. Tantangan kedua, Bunda Nuning, selain belum semua desa memiliki sistem perlindungan anak, yang kedua, belum semua desa memiliki peraturan desa terkait dengan perlindungan anak. Agar apa? Agar di desa itu benar-benar segala sesuatu merujuk pada aturan yang disusun oleh kepala desa bersama otomatis perangkat desa bersama masyarakat, dan itu yang kemudian
dikuatkan oleh bupati. Ini menjadi penting karena sebuah peraturan di desa juga harus diketahui oleh bupati apakah ini sesuai tidak. Jadi penting juga. Yang kedua yang menjadi tantangan lagi, belum semua mereka-mereka yang ada di desa itu mendengar. Mendengar saja belum, apalagi mengerjakan, dilatih terkait dengan konvensi hak anak. Jadi konvensi hak anak yang sering kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya ini penting. Harus mereka dilatih terkait dengan konvensi hak anak, lalu kemudian bagaimana bekerja dengan dan untuk anak. Itu butuh individu-individu yang memiliki sensitivitas terhadap anak. Berkata saja kepada anak itu tidak boleh, apalagi marah-marah, apalagi menyalahkan anak. Ini perlu dilatih. Kalau mereka sudah dilatih, insya Allah mereka akan menyadari bahwa anak yang ada di hadapan mereka adalah anak yang diciptakan oleh Allah melalui sulbi dan rahim dari seorang ayah dan seorang ibu yang kemudian hadir ke dunia. Dia memiliki hak hidup. Dia sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat, untuk itu selalu ditinggikan. Nah, ini yang jadi tantangan Bunda Nuning. Di lapangan kita masih temukan apa nih anak-anak ini. Jadi baru berkata saja tidak, apalagi sudah ada nada merendahkan. Ini perlu kita coba, ayahanda dan bunda. Sebuah kompetensi itu tidak lahir begitu saja. Dia lahir dari membaca. Membaca ini bukan hanya membaca buku, tapi membaca suasana. Lalu kemudian pengalaman dari dalam kandungan sampai detik ini dari seorang ayah itu seperti apa. Lalu yang kemudian yang paling akhir itu juga sangat ditentukan oleh apa yang dirasakan oleh seseorang yang sedang berhadapan dengan seorang anak. Kalau dia saat itu penuh dengan riang gembira, insya Allah kalau dia berbicara dengan anak-anak akan gembira, anak-anak akan merasa harga dirinya itu dihormati. Bagaimana kalau si orang yang berbicara dengan anak, yang bekerja dengan anak itu dia punya masalah? Itu kemudian agak terlihat. Untuk itu pelatihan-pelatihan di tingkat desa sehingga ekosistem perlindungan anak itu benar-benar terbangun, itu menjadi sebuah pengharapan. Dan kalau boleh, ayahanda dan bunda yang mendengarkan siaran ini, coba mulai mengidentifikasi hal-hal apa nih yang perlu kita perbuat agar anak-anak yang ada di sekitar rumah kita dia mendapatkan perlindungan. Bukan bicara sekitar kita ya, di rumah kita saja dulu tuh. Betul. Jadi, mengenai penguatan itu kemarin kita sudah bahas tuh, lama sekali, hampir setahun benar ini kita bahas tentang pengasuhan anak. Ini sekarang kita bicara tentang ekosistem perlindungan anak di desa dan kelurahan. Itu berarti satu kebutuhan ke depan, pelatihan-pelatihan terkait dengan konvensi hak anak dan peraturan perundangan lainnya itu perlu ditindaklanjuti. Dan kalau boleh itu menjadi aksi-aksi yang ada di desa dan ada di kelurahan. Bukan hanya masalah bagaimana memasak, bagaimana masalah memakaikan pakaian. Itu bagian dari hak-hak anak. Tapi kalau ini sudah terancang dengan baik, insya
Allah, pada suatu masa kita akan memiliki desa, memiliki kelurahan yang sangat ramah anak atau layak anak. Dan ini menjadi bagian dari salah satu indikator yang sangat menentukan apakah sebuah kabupaten atau kota itu disebut layak anak. Lalu yang kemudian, ini yang juga perlu kita identifikasi. Pasti ibu bapak sudah di desa dan kelurahan itu ada Satgas Perlindungan Anak. Pertanyaannya, apakah semua desa kelurahan sekarang, atau bapak ibu coba cek, yang pendengar radio Rasil coba cek, tanya-tanya sama Pak Kades atau Pak Lurah, Pak Lurah, di desa kita ini punya Satgas gak perlindungan anak? Atau ada nggak relawan perlindungan anak? Jadi yang benar-benar dia jadi aktivis perlindungan anak. Atau ada nggak perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, PATBM? PATBM itu sebuah konsep yang dibangun pada masa menteri dari perlindungan anak dari Papua. Tapi ini yang jadi tantangan ya di setiap periode kepresidenan, dan setiap menteri yang diganti, menteri-menteri itu apakah mereka itu tidak pernah belajar gitu? Mereka ujuk-ujuk membawa ide sendiri. Ini PATBM belum masif di masyarakat, ganti menteri punya ide lain. Yang sekarang ini Menteri Arifah, ini Menteri Perlindungan Anak, ini agak sedikit membuat geleng-geleng kepala. Idenya lain lagi. Ruang Bersama Indonesia, yang padahal kita target kita itu kan desa, kelurahan, yang perlu kita pikirkan bersama-sama bagaimana nih desa dan kelurahan punya satgas. Tuh, kalau sudah punya satgas, apakah satgas orang-orangnya udah terlatih belum? Kita coba bagaimana ini para satgasnya kita persiapkan lagi. Kalau belum ada, berarti kita bentuk siapa saja yang jadi satgas itu. Pemuda. Bunda Nuning, ada satu kelurahan di Jakarta Utara, itu RW-nya RT atau RW? RW. RW anak muda. Bukan, RW. Coba cari. Iya, sangat hebat. Dia menjadi individu yang sangat memperjuangkan hak anak. Bagaimana kalau di desa, di kelurahan, ibu bapak, satgas? Lalu yang paling penting juga, ini jadi tantangan Bunda Nuning, dan ini menjadi bagian dari ekosistem perlindungan anak di desa dan kelurahan, yaitu forum anak. Forum anak ini oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu sudah diatur dalam suatu peraturan menteri nomor 3 tahun 2025. Kalau boleh, ayahanda dan bunda yang mendengarkan siaran ini, segera itu ketik Permen PPA nomor 3 tahun 2025. Lalu kemudian dibaca, dipahami, dan kita langsung cek di desa, di kelurahan kita udah ada forum anak belum. Saya sampai menghasilkan 3 buku tuh, bagaimana menerjemahkan permen itu, yang kemudian permen itu intinya benar-benar terwujud dalam bentuk forum anak. Forum anak itu sangat kunci, karena sejak dari awal anak-anak sudah mulai dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan, penyusunan program, lalu mereka ambil bagian sebagai pelopor
atau sebagai agen perubah, tapi yang tidak kalah penting Bunda Nuning, mereka juga menjadi pelapor apa yang mereka lihat, yang kemudian mereka fungsikan dua bibir dan satu lidah mereka untuk menyampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang. Ini yang kemudian menjadi sangat penting. Untuk itu pertanyaannya, apa ini ekosistem perlindungan anak? Berarti ekosistem ini sistem terpadu di dalam penanganan, dalam proses penanganan, pencegahan, perlindungan anak. Yang tadi sudah kami sebutkan tadi, perlindungan anak itu berarti pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak. Jadi ambil contoh misalnya nih, di desa kita ada anak yang berprestasi, tetapi ayah ibunya sumber penghasilannya itu tidak memungkinkan anak tersebut melanjutkan ke perguruan tinggi. Ada itu satu anak yang dari NTT Bunda Nuning, karena lingkungan mengetahui sepertinya ayah dan ibunya ini tidak memiliki kemampuan untuk membiayai anak ini sampai sekolah di luar daerah. Dia daftar dan lolos di Universitas Indonesia, dan itu viral tuh lumayan. Di sana lingkungan menganggap atau membuat mimpimu terlalu tinggi. Seperti saya lah, dari daerah nelayan yang sampai menyelesaikan program sampai doktoral. Itu mungkin orang anggap, wah ini mana mungkin. Insya Allah kalau di desa itu ada orang-orang yang selalu menjadi panutan, itu yang akan memotivasi anak tersebut. Coba bayangkan kalau di desa itu sistemnya sudah berdasarkan apa yang diharapkan Rasulullah, 40 rumah ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke samping, itu lumayan tuh. Lalu kemudian kalau ada orang tua yang agak mengabaikan anaknya, semua orang bergerak tuh. Tinggal pertanyaannya, ini pertanyaannya selalu kan, ini apa dasarnya nih ekosistem ini akan berfungsi? Ekosistem ini akan berfungsi bila ada dasar hukum. Ini dasar hukum untuk membangun ekosistem perlindungan anak di tingkat desa dan kelurahan ini kita gunakan. Ini kalau boleh dicatat ya ayah dan bunda pendengar di rumah. Pasal 72 ayat 3 huruf A sampai huruf H. Nanti coba saya identifikasi apa isinya. Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Apa itu yang dilakukan tuh? Peran dari orang dewasa di sekitar anak yang ada di desa. Apa perannya itu? Perannya ini luar biasa Bunda Nuning. Mensosialisasikan dan mengedukasi tentang perlindungan anak, peraturan perlindungan anak, dan hak-hak anak. Jadi materi-materi yang kita bahas ini setiap hari itu bisa dijadikan bahan oleh bapak ibu yang sudah diberi peran oleh negara. Yang memberi peran ini negara, Bunda Nuning. Tidak perlu harus ada peraturan menteri, tidak perlu harus peraturan, langsung dari undang-undang kita kerjakan. Laksana seperti salah satu ayat di Quran. Nah, itu ya. Kita coba lakukan nih sosialisasi. Yang kedua, kita diberi ruang untuk memberikan masukan atas peraturan atau kebijakan yang terkait dengan perlindungan anak. Baik itu di level desa sampai level negara. Kita sering
Kasih contoh itu Bunda Nuning. Ada seorang ayah tukang parkir di Surabaya, dia berhasil merubah undang-undang karena dia mengalami hambatan pada saat mengurus akte kelahiran dan berhasil itu Bunda Nuning. Tuh peran kedua tuh. Peran ketiga, ini kalau sistem sudah berlaku di masyarakat ini, peran ketiga itu adalah melaporkan ke pihak-pihak berwenang terkait dengan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus. Misalnya nih, Pak Kades, ada tetangga kami nih belum punya akte lahir. Oh, kenapa bisa begitu? Karena papa dan ibunya menikah secara sirih. Wah, ini berarti masih panjang persoalannya nih. Ini bisa diselesaikan tuh oleh kepala desa yang sudah melek hukum. Ada tuh Permendagri nomor 9 tahun 2016. Jadi Bunda Nuning, jadi tidak ada lagi hambatan tuh. Ada anak tidak punya akte lahir, tidak punya kartu identitas anak. Itu ada Permen nomor 2 tahun 2016. Kepemilikan kartu identitas anak. Coba ayah anda dan bunda itu. Lalu nomor berikutnya yang keempat, kita diberi peran untuk melakukan rehabilitasi. Kalau ada anak-anak bermasalah di desa kita, tidak harus dia ke kota untuk dibantu oleh Peksos. Peksos di satu kabupaten Bunda Nuning jumlahnya terbatas. Yang diberi oleh Kementerian Sosial dalam bentuk Sakti Peksos itu, satu kabupaten itu kemungkinan satu atau dua orang Peksos Bunda Nuning. Dan dia seperti ini, Kabupaten Bogor terdiri dari 41 kecamatan. Kebayang nggak Bunda Nuning itu? Nah, untuk itu butuh Peksos. Kita tidak bicara di Papua ya. Papua, saya pernah ke Pegunungan Bintang tuh. Dari 20 atau 39 distrik, hanya 5 yang terhubung dengan jalan, selebihnya harus naik pesawat. Saya pernah ketemu Bunda Nuning di Pegunungan Bintang itu saat ujian, kan pengawas sekolah harus memantau sekolah-sekolah. Apa kendaraannya Bunda Nuning? Pesawat. Wih, hebat sekali. Itu daerah yang paling jauh saya datang itu di gunung. Saya tinggal di sana, dikawal Bunda Nuning. Dikawal, jangan sampai diculik. Menarik tuh. Tapi penting nih. Jadi setiap orang itu bisa merehab sos. Bayangkan tuh. Lalu yang kelima, bagaimana menciptakan desa itu yang terdiri dari rumah, kemudian RT, RW yang kondusif untuk tumbuh kembang anak. Kalau ini terjadi, misalnya nih, di rumah ibadahnya sangat kondusif untuk tumbuh kembang anak. Insya Allah, anak itu akan lahir dengan kepercayaan diri tinggi. Dan tidak ada lagi anak-anak yang menyakiti atau menyakitkan hati yang seperti jadi tantangannya KDM sekarang di Jawa Barat ya. Ini kita bersyukur punya KDM meskipun ada pro dan kontra. Untuk melihat cara dia untuk membayar pengabaian dari orang tua, keluarga besar, masyarakat atas pengabaian pemenuhan hak anak, sehingga anak-anak itu berperilaku yang tidak menyenangkan, sehingga KDM ambil keputusan, taruhlah dia di sekolah kebangsaan. Hari ini saya tidak lagi update dengan YouTube beliau karena ada masalah tuh kemarin saya lihat. Ini tapi kita ambil pelajaran dari memberikan atau mengabaikan pemenuhan hak anak, itu
menyebabkan anak-anak masuk ke perlindungan khusus, Bunda Nuning. Dan di desa itu setiap orang diberi perannya untuk menciptakan ruang yang kondusif untuk tumbuh kembang anak. Untuk itu ibu bapak yang sudah dianugerahi Allah sebuah bakat dan minat, dan kemudian bakat dan minat itu perlu dapat pengakuan, carilah sebanyak-banyaknya anak-anak untuk kita share bakat dan minat kita. Berharap di antara anak-anak yang kita perkenalkan terkait dengan bakat dan minat kita itu sangat terkait. Wah, itu berarti kita akan menemukan murid-murid kita. Misalnya ada yang bakat di bidang memasak, menenun, apalagi menanam, silat, terus apalagi berbicara, kemudian melayani para tetamu. Itu semua bakat dan minat, Bunda Nuning. Dan itu lahir tidak begitu saja, ada proses. Tapi kalau mereka-mereka yang memiliki kemampuan ini mau berbagi dengan anak-anak, betapa senangnya anak-anak itu. Kita ambil contoh, Bunda Nuning dulu kenapa suka main di rumah tetangga? Banyak alasannya sih. Banyak alasannya. Alasan-alasan yang Bunda Nuning tidak dapatkan di rumah itu harusnya diwujudkan di rumah kita. Kebayang nggak? Sehingga anak kita itu jadi berkembang. Itu yang dimaksudkan. Kemudian orang dewasa diberi ruang sebagai pemantau. Pemantau itu laksana. Ini ayahanda dan bunda di desa dan di kelurahan. Kita diminta sebagai intel terhadap anak yang ada di depan kita. Anak ini dia sedang mempelajari apa ya? Dia sedang berinteraksi dengan siapa nih? Jadi supaya setiap orang tua itu, orang dewasa di desa itu mengetahui nih. Kalau terjadi sesuatu, kita punya informasi yang banyak. Kita tahu itu catatan-catatan. Kalau itu dikumpulkan, akhirnya dari tetangga, dari tukang kanting, dari teman sekolah, dari selama di perjalanan. Kalau itu informasi dihimpun menjadi satu, itu akan menghasilkan sebuah portofolio terkait dengan apa yang ada pada diri anak. Itu namanya assessment. Jadi akan muncul. Tapi selain pemantau, orang dewasa di sekitar anak itu diberi tugas sebagai pengawas. Pengawas ini anak-anak. Bila jabatan atau peran sebagai pengawas itu Bunda Nuning, kalau kita mengidentifikasi kayak anak ini berpeluang berprestasi, berarti kita beri respon positif. Tapi kalau misalnya dia melakukan hal-hal yang kemudian kayaknya ini bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, orang dewasa di sekitar anak tersebut segera mengingatkan atau mengkritik dengan kesopan santunan sangat tinggi. Karena anak ini kan perlu dia juga diakui. Anak-anak yang melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, sebetulnya anak tersebut nyata-nyata adalah korban kekerasan. Jadi kalau anak ini kok tidak sama seperti teman-temannya yang ramah kepada temannya, berarti dia sedang ngirim pesan kepada kita, sinyal yang sangat tinggi, bahwa dia adalah korban kekerasan yang nyata, yang segera kita dekati, kita rangkul, kita buat dia nyaman, dan membuat dia merasa dia diterima, dan dia merasa kita terima. Dan kalau itu kita dapat, semoga hidayah Allah itu akan mengalir dari mulut kita mungkin, atau dari sikap kita, dan akhirnya anak itu mau memaafkan orang-orang yang menyebabkan dia seperti yang kita lihat tadi. Bagaimana tuh ya? Kapan itu
setiap orang-orang dewasa itu mulut dan tangannya itu tertata sehingga tidak mudah untuk merespon kalau menemukan anak-anak yang berperilaku bertentangan dengan apa yang ada di masyarakat. Dan itu kalau terjadi, kita menjadi individu yang menyelamatkan anak tersebut dari kehancuran diri dia. Dan kita akan dimasukkan sebagai individu yang menemukan dia dan bukan individu yang menjadi pelaku kekerasan berikutnya. Wah, itu mantap tuh bener. Kemudian nih, siapa yang harus berperan di apalagi tadi ya? Udah memantau, terus ikut bertanggung jawab, bener nih. Tapi yang tidak kalah penting adalah segala sesuatu yang mau orang dewasa lakukan di desa, karena 30% penduduk desa itu adalah anak, kita perlu mendengarkan pendapat mereka. Nah nih, kayaknya Bapak nih Bapak di sini orang dewasa ya di desa itu ya benar nih. Atau saya Ibu mau melakukan sesuatu untuk desa ini. Tolong pikirkan apa pendapatmu. Nah, berarti kalau kita mempraktikkan itu, kita sedang melakukan dialog laksana Luqman dan anaknya, Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail. Itu ada dasar-dasar. Kalau di Indonesia itu ada di pasal 24 tuh. Kita coba tanya di pasal 72 tadi itu. Kemudian yang terakhir, peran kita sebagai warga desa itu memastikan anak-anak tidak ada yang terstigma atas perbuatan orang tuanya kah, atau terstigma atas apa yang dia perbuat. Kalau ini sudah diupayakan, insya Allah desa itu menjadi desa yang hebat. Siapa orang-orang yang harus dilibatkan di dalam ekosistem perlindungan anak di desa? Pertama, otomatis kepala desa dan aparat berfungsi sebagai fasilitator dan memberikan anggaran. Tapi jadi soal sekarang di desa itu kan sudah ada mau bangun tuh koperasi merah putih. Anggarannya masih agak disedot di sana ya. Tapi kalau bagi dikit-dikit lah untuk bagaimana desa itu selain makmur secara keuangan, tapi juga makmur dalam aspek perlindungan anak. Jadi kepala desa yang hebat adalah kepala desa atau lurah yang memfasilitasi bagaimana perlindungan anak di desa itu benar-benar terlaksana. Otomatis ini didukung oleh anggaran. Wah, ini anggaran. Anak-anak itu pasti ada pemancing seperti laksana pompa air yang di kampung ya, benar nih. Kita pancing air sedikit, itu air banyak akan keluar. Kepala desa mancing mungkin 1 juta. Anak-anak itu akan mencoba tuh berkreasi, bisa jadi 10 juta tuh. Bisa saja benar. Ada pengalaman di Kabupaten Tanah Grogot itu di Kalimantan Timur tuh. Waktu itu forum anak diberi ruang oleh bupati, 10 anak mendapatkan beasiswa, dan anak-anak itu yang harus merekrut, kemudian yang menyalurkan. Apa yang dilakukan oleh anak-anak? Wah, jadi 100 anak penerima beasiswa dari 10 yang sudah nyata-nyata didanai oleh bupati. Selebihnya anak-anak, kan kebetulan anak-anak itu ada anak pejabat, anak-anak pengusaha, terus mereka kreasi. Itu penting tuh. Bagaimana di desa? Ini penting. Ada anak yang tidak punya seragam.
kepala desa hanya mancing satu anak dapat seragam. Padahal ada hasil identifikasi ada sekitar 10 yang tidak punya seragam. Anak-anak atau orang yang ada di masyarakat itu urunan. Apalagi Indonesia itu, desa-desa di Indonesia dikenal sebagai orang yang sangat sosial, sangat mau berbagi dengan orang lain. Ini kesempatan untuk kita. Itu kepala desa. Lalu kedua yang sangat berperan ini orang tua. Orang tua otomatis mereka sebagai pendidik pertama dan utama harus punya pengetahuan yang komprehensif terkait dengan anak dan perkembangan, dan memiliki keterampilan dan memiliki sikap di dalam pengasuhan anak. Jadi tidak hanya mengatakan pokoknya kamu sekolah, pokoknya kamu makan saja, tapi tidak disentuh dengan kompetensi, akhirnya anak-anak akan tumbuh berkembang ala kadarnya. Nah, kita inginkan anak-anak kita ini seperti yang didorong oleh Presiden Prabowo, anak-anak semiskin apapun dia tidak boleh melahirkan generasi miskin. Untuk itu dia harus disekolahkan di sekolah yang berkualitas. Nah, sekarang ada sekolah rakyat ini, ada banyak nih. Ini butuh support dari masyarakat, dari orang tua yang jadi jangan sudah merasa ada presiden yang akan membantu anak kita untuk bersekolah, terus kita tidak mengembangkan keterampilan untuk meningkatkan pendapatan. Kan misalnya anak itu akan dibawa ke kota untuk bersekolah dari desa. Ayahanda dan bunda kan perlu melakukan kunjungan, visit. Itu butuh transportasi enggak? Transportasi pakai air atau pakai bensin atau itu kan butuh tuh. Itu harus ada uang, jangan nunggu dari presiden. Masuk kami ini tidak pernah dapat kesempatan mengunjungi anak kami di desa. Harus berusaha dong. Jadi jangan semua itu ada di presiden kita ambil bagian. Ini dari orang tua. Kalau ekosistemnya udah bagus nih, kita bisa membayangkan. Kemudian masyarakat. Masyarakat adalah tempat di mana nilai-nilai, norma-norma berproses, sehingga apa yang dilakukan oleh anak itu benar-benar akan terlihat. Apa yang dia pelajari dari rumah, apa yang dipelajari dari sekolah, itu prakteknya di masyarakat. Nah, masyarakat yang kondusif adalah masyarakat yang menaruh perhatian. Sepertinya ya ada yang hilang dari anak-anak kita. Berarti itu sudah ada koreksi. Tapi sangat senang ya anak-anak hari ini dia selalu menghidupkan apa-apa yang ada di tempo dulu. Misalnya mau berbagi, saling menghargai, tidak saling curiga, lalu sangat toleransi. Itu kan nilai-nilai yang tempo dulu, yang sekarang ini mulai runtuh, surut. Ini dihidupkan kembali. Betapa senangnya. Dan bakal nggak ada tawuran di desa itu? Tidak bakal. Karena di masyarakat saling dukung. Itu masyarakat. Lalu kemudian sekolah. Ini sekolah berarti dari PAUD sampai di desa itu udah ada SMA juga, ada SMK. Itu saling mendukung. Kemudian puskes. Nah, puskes ke depan seperti sekarang ini. Program dari Presiden melalui Menteri Kesehatan. Semua rakyat harus memeriksakan kesehatannya ke Vaskes. Apa tujuannya? Kalau saya menjawab yang ada di itu satu data, mengukur apakah kejiwaan kita itu bermasalah atau tidak. Kita bisa jawab itu. Ada baiknya kita datang ke Puskes. Apa tujuannya? Apa tujuan negara? Tujuannya adalah untuk mengetahui
jenis-jenis penyakit yang ada di masyarakat. Berarti lebih gampang. Coba kalau di komunitas atau ekosistem perlindungan anak di desa itu sudah kuat, atau di kelurahan itu sudah kuat, kita akan punya peta di mana potensi-potensi anak yang masih sakit-sakitan atau anak yang gizi lebih. Itu potensi bermasalah itu, Neng. Atau anak yang gizi kurang. Atau anak yang diindikasi stunting. Atau anak-anak yang disabilitas. Tapi yang tidak kalah penting, Bunda Nuning, di kesehatan ini, di peta itu, kita tahu di mana orang tua yang ada anak masih merokok. Nah, itu berarti di rumah lagi. Di rumah kita sendiri lagi. Ya. Kan harusnya tuh merokok dia di luar lah. Tapi ini di dalam rumah. Bagaimana nih? Jadi akan tahu dia lebih utama rokok daripada beli telur untuk anak-anaknya. Ini berarti desa itu menjadi desa yang memiliki informasi terkait dengan kesehatan. Itu tugas dari dinas kesehatan atau dari puskes atau puskesmas pembantu untuk menginformasikan ini. Lalu ini yang tidak kalah penting, Bunda Nun, Babin Kamtibmas. Babin Kamtibmas. Di setiap desa itu kan ada polisi yang diberi tugas untuk mendampingi desa. Tugas Babin Kamtibmas ini kan dia sebetulnya cerminan Kapolri. Jadi kebijakan apa yang diputuskan oleh Kapolri, oleh Kapolda, oleh Kapolres, oleh Kapolsek, itu ada di Babin Kamtibmas. Bagaimana nih menguatkan persatuan, keamanan yang ada di desa. Lalu yang selanjutnya Babinsa. Babinsa itu adalah wajah dari Panglima TNI. Yang atau wajah dari Kasat, atau wajah dari Pangdam, atau wajah dari Kodim atau Koramil. Dia nih bagaimana ini anak-anak akan menjadi cinta kepada tanah air. Jadi dia mampu mendeteksi nih ada anasir-anasir yang berpotensi untuk merusak tatanan pertahanan di desa itu. Dia itu bisa tuh. Ini menjadi penting. Lalu ekosistem ini kalau sudah berkembang, insya Allah didukung oleh tadi forum anak, lalu oleh Satgas, insya Allah masalah-masalah yang ada di desa terkait dengan pemenuhan hak anak itu akan terpenuhi. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan terkait bagaimana menguatkan ekosistem perlindungan anak di tingkat desa atau kelurahan. Kalau ini sudah kuat, kumpulan desa berarti menjadi kecamatan, Bunda Nuning. Kumpulan kecamatan menjadi kabupaten atau kota. Itu yang kemudian bisa disebut sebagai kabupaten kota layak anak. Kumpulan kabupaten berarti jadi provinsi layak anak, dan akhirnya menjadi Indonesia layak anak tahun 2030. Insya Allah. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.